Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjutin lagi video belajar forex mulai dari nol di OctaFX ya guys. Kita lanjutin lagi video yang kemarin. Ini ada aplikasi OctaFX-nya. Kalau kalian yang belum download, tinggal download aja di Play Store atau di App Store ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sempat belajar pola candlestick ya, dan juga tentang pelemahan candle, informasi candle, serta candle-candle yang kuat dan candle-candle yang lemah. Jadi kalau kalian yang belum nonton, boleh tonton dulu di video sebelumnya ya, yang part sebelumnya ya. Baru kalian lanjut ke sini. Nanti kalian nggak ngerti kalau kalian nggak belajar atau nggak tonton videonya yang dari part pertama. Oke. Jadi kita akan lanjut ke bagian reversal atau doji, atau juga bisa juga candle rejection nih. Kita harus belajar, harus tahu benar-benar candle rejection, candle doji. Nah, kemarin kita udah coba belajar tentang informasi candle merah, yang mana yang kuat. Candle hijau mana yang kuat, mana yang lemah, dan candle merah mana yang kuat, mana yang lemah informasinya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian ini, jadi ada info, ada promo untuk kalian. Di OctaFX akan menuju promo tahun baru Imlek ya, dari mulai tanggal 16 sampai 27 batasnya. Jadi untuk kalian yang berdagang minimal 2 lot, kalian bakalan dapetin tiket. Nah, jadi tiket itu semakin banyak kalian ngumpulin tiket, semakin besar peluang kalian untuk dapetin hadiah, yaitu PS5. Wah, ada 10 PS ya untuk dibagiin ke kita nih. Mudah-mudahan dapat salah satunya. Jadi bakalan diundi tanggal 27 di YouTube-nya OctaFX. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat adalah bentuk candle reversal. Kan tuh reversal itu apa, Bang? Jadi informasi reversal itu ibarat informasi mau berbalik arah, entah kuat naik ke bawah atau ke atas. Oke. Nah, jadi ini dalam bentuk candle reversal itu aja info turun ikuti body nomor 1 ya. Dan nomor 2 itu info naik ikuti body. Nah, jadi candle merah yang nomor 1 ini informasinya itu penurunan. Kenapa gue bilang penurunan? Karena bodinya ada di bawah dan sumbunya lebih panjang di atas. Nah, kalau yang nomor 2 ini candle merah, bodinya ada di atas, informasi dan sumbunya yang panjang ini ada di bawah, berarti informasinya kenaikan. Ini kalau konfirmasinya muncul candle-candle seperti ini di saat ada resisten, ini kuat ke bawah. Oke, kita lanjut ya ke informasi naik. Kalau yang candle hijau ini nomor 1 ini, karena sumbunya di atas lebih panjang, yaitu informasinya kenaikan. Kalau yang hijau ini yang nomor 2, informasinya penurunan karena sumbunya di bawah lebih panjang daripada di atas. Nah, jadi sampai sini kalian ngerti? Paham? Jadi gue ulangin lagi, kalau kalian nemu candle reversal seperti ini atau rejection seperti ini, ya berarti nomor 1 ini informasinya ya ke bawah. Meskipun candlenya yang di bawah sumbunya botak, nggak ada ya, asal jangan lebih panjang dari yang ini, nggak apa-apa, itu turun kuat banget ke bawah. Tapi kalau nomor 2 ini candle merah bodinya yang ini nih dan sumbunya panjang bawah, itu informasi kenaikan. Nah, ingat jangan sampai ketuker. Dan yang di candle hijau ini nomor 1 ini informasi candle itu kenaikan karena sumbu panjangnya lebih panjang di atas. Dan nomor 2 ini informasinya penurunan candle hijau, jadi kebalikan dari candle-candle merah. Nah, sampai sini ya reversal ya. Ini juga bisa disebut rejection. Oke. Nah, sumbu ini tuh adalah arah harga ya. Informasi arah harga kalau sumbu, kalau body itu informasi kekuatan harga. Semakin bodinya kuat, semakin dia kuat suatu candle. Oke. Nah, di sini ada bentuk candle doji nih guys, yang harus kalian hafal-hafal ini ya. Kalau doji merah seperti ini, info mau turun ikuti sumbu ya, merah gini ya. Nah, sumbunya lebih panjang di bawah, berarti ikuti sumbu. Informasi turun. Nah, beda lagi ya kalau bukan doji, dia biasanya ini kebalikannya ya. Jadi harus beda nih. Kalau ini kan kalau sumbunya di atas, informasinya kuat turun. Nah, kalau ini kebalikan karena ini doji, jadi sumbu panjangnya di bawah itu lebih panjang, makanya disebut penurunan. Nah, di sini kalian screenshot aja ya guys. Kedua, informasi turun. Nah, ikuti salibnya. Jadi ikuti salib kayak gini ya kalau untuk doji biru, di hijau.
Nah, dan untuk informasi harga nih, yang ini nih tuh netral ya guys. Jadi si seller, si buyer itu sama-sama kuat. Jadi kita nunggu konfirmasi. Nah, ketika doji ini harus nunggu konfirmasi kalau kalian mau open buy atau open sell. Jadi nggak bisa tuh ketika kalian nemu ini, wah ini turun nih, pasti langsung kalian sell. Enggak, ini harus nunggu konfirmasi yang kuat juga ya. Entah itu candle buyer, candle informasi kenaikan yang kuat ke atas atau ke bawah. Oke, kita lanjut di bawah ini. Nah, kecuali bentuk candle ini nih. Nah, informasinya naik ikuti sumbu. Nah, ini itu ikuti sumbu semua nih, 1 2. Nah, bodinya lihat tuh. Jadi harus informasi naik ya kan. Dan informasi turun candle 3 dan 4 ini nih. Harus ngikutin sumbu, oke, untuk turun. Nah, ini informasi naik untuk turun. Jadi kalian hafalin bentuknya seperti ini dan doji juga seperti ini tuh, lihat. Oke. Jadi kalau ini tuh biasanya muncul ketika lagi uptrend atau downtrend juga bisa, oke. Di sini ada berhati-hatilah saat menganalisa candle doji karena mempunyai dua kemungkinan, bisa sebagai penerusan, sebagai pembalikan tren tergantung pendukung candle setelahnya dan SNR-nya. Nah, jadi yang tadi gue bilang doji itu bisa jadi informasi kekuatan jika setelah candle dojinya itu ada konfirmasi, entah itu candle merah, candle hijau yang kuat atau merah kuat, itu akan pembalikan. Kalau muncul candle hijau yang kuat berarti dia ke atas. Kalau muncul candle merah yang kuat ke bawah ya pasti ke bawah turunnya. Oke. Dari sini kalian udah paham. Nah, di sini ada bentuknya reversal, doji. Oke, kita balik ke OctaveX-nya ya. Nah, di OctaveX di sini kita balik lagi. Di sini ada market ya kan, kalian lihat sendiri mata uang nih, dan ini akun demo nih ya kan. Nah, jadi kita coba ya jajal, langsung praktek aja. Di sini kita lihat candle-candle yang ada informasinya nih, biar kalian paham juga. Oke, agak lemot ya sedikit, kita nggak usah pakai ini deh. Nah, biar cepet kita cari euro USD. Mana ya, kok lama sih tumben, bisa cepat dia. Kita cari lagi deh. Oke, kita coba pakai wifi lagi. Nah, lihat ya, di sini ada 1 menit, jadi kita coba di 1 jam biar enak aja lihatnya. Oke, nah ini candle-candle yang ada di market yang nanti kalian tuh harus hafal bener ini informasinya apa. Tadi aku udah kasih tahu ya di sebelahnya ini kenaikan atau penurunan. Nah, kita baca satu-satu dari sini deh ya. Oke, nah jangan kita baca dari ini kan lagi berjalan candlenya. Kita baca dari candle merah dulu ya guys. Nah, di sini candle merah yang ini nih. Kita mulai dari sini ya, candle sini. Candle merah ini tebak apa? Oke, kasih tahu. Nah, di sini ini candle merah ini informasinya kuat ke bawah, sangat kuat malah ya. Kenapa gue bilang bodinya di bawah dan sumbunya di atas lebih panjang dibandingkan di bawah. Makanya ini kuat konfirmasi ke bawah. Nah, kalau candle merah ini yaitu emang informasinya penurunan tapi nggak terlalu kuat. Ya kan, karena bodinya kecil. Ingat, body itu ya kekuatan harga, sumbu itu yaitu arah harga. Nah, langsung dibahas lagi dengan candle merah ini. Nah, candle merah ini sumbunya sama panjang ya, kalau nggak terlalu jelas sih banget. Tapi ini sumbunya sama panjang, kalian bisa cek sendiri kayak ini. Yang berarti ini tuh pelemahan si candle merah atau pelemahan seller ya. Informasi ke bawah itu lemah nih, udah mulai ada tanda-tanda kelemahan nih candlenya. Lalu disusul dengan candle kedua dengan informasi pelemahan tapi body masih kuat ya guys, makanya masih ada sisa. Lalu muncul yang di sini nih, candle merah ini informasinya sumbunya lebih panjang, atas dikit sih. Cuman ini termasuk pelemahan nih guys ya. Karena bodinya udah mulai kecil, semakin mengecil, lihat nih sini. Semakin mengecil lagi di sini, itu udah pelemahan-pelemahan semua. Di sini lalu muncul candle hijau yang sangat lemah juga. Ya kan? Menurut gue lemah karena emang meskipun informasinya nanti kenaikan pun ini lemah bodinya. Jadi belum tentu, berarti ini belum jadi area untuk sinyal kenaikan. Kita lanjut ke candle merah. Nah, candle merah besar ini masih bodinya kuat ke bawah tapi sumbunya panjang di bawah. Informasi pelemahan. Nah, di sini masih melemah, jangan open posisi dulu, masih lemah.
Nah muncul doji. Nah doji ini yang tadi gue bilang, yang tadi kita udah pelajari ya kan. Doji ini apa kan, cek sendiri. Doji ini informasinya sumbunya lebih panjang, berarti oke, turun berarti ini naik ya guys. Informasi kan naik kan, karena mengikuti salib ya. Kalau salibnya di atas ya, kalau dojijo ya di atas, kalau ke bawah berarti ke bawah. Tapi kita lihat, jadi nggak semata-mata kalau candle doji kayak gini ke atas ya pasti ke atas, nggak juga, tergantung konfirmasi. Jadi ini masih informasi ya guys, tunggu konfirmasi. Setelahnya nih, kalau ini hijaunya candle kuat ya kita one buy, tapi di sini masih pelemahan lah guys. Lihat nih, ini pelemahan. Kenapa gue bilang pelemahan candle hijau? Karena sumbunya panjang di bawah dibandingkan sumbu atas, dan bodinya juga lumayan kuat sebenarnya, makanya masih dia ke atas nih. Berarti masih mengkonfirmasi si support ini nih. Oke, nah candle doji ini udah mulai lemah nih, lalu disusul candle doji yang kuat. Jadi candle doji yang kuat itu, ini informasi kuat ya. Pokoknya kita sekarang masih fokus baca informasi candle deh, nanti kita belajar satuin semua. Jadi kalian harus hafal ya. Ini candle hijau ini kuat ke atas karena sumbunya panjang di atas. Candle merah ini bodinya agak lemah tapi sumbunya panjang di bawah, berarti informasinya pelemahan seller. Nah kalau ini informasinya kuat, oke ya, kuat ke bawah karena sumbunya panjang di atas. Nah lalu muncul doji, ini muncul candle botak ya nih ya. Kita ada nih di sini nih candle botak. Kita lihat nih candle botak. Nah ini candle botak tuh. Jadi bisa informasi naik atau pelemahan seller kalau merah, kalau hijau bisa informasi turun atau pelemahan si buyer. Lihat, nah di sini botak nih, lemah nih, pelemahan. Lalu disusul dengan candle hijau yang lebih lemah lagi dibandingkan ini, karena sumbunya lebih panjang di bawah. Oke, kita lihat lagi. Di sini candle merah lagi nih, sama ya. Jadi kita cari candle hijau, candle merah kita kebanyakan. Nah di sini kita baca lagi nih candle hijau. Di sini candle hijau yang ini, yang pertama itu informasinya penurunan. Kenapa gue bilang penurunan? Nah karena candle hijau ini sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Lalu muncul candle hijau yang bodinya kuat dan sumbunya panjang di atas, berarti informasinya kuat naik ya ke atas ya. Ini informasi kenaikan. Nah ini hijau ini pelemahan nih ya, meskipun bodinya kuat tapi sumbunya lihat panjang, sama-sama panjang atas bawah. Jadi ini disebut pelemahan candle hijau. Dan ini candle hijau yang ini informasinya naik seperti sama yang kayak gini ya, meskipun masih di bawah di bawahnya ada sumbu tapi di atasnya lebih panjang. Nah di ini tuh pelemahan nih. Ini kelihatan nih candle udah bodinya kecil dan hampir sama lagi ya sumbunya. Ini udah pelemahan nih candle hijaunya nih. Informasinya penurunan ibaratnya ya. Jadi kalau pelemahan candle hijau itu, pelemahan candle hijau bisa disebut juga informasinya penurunan guys. Ingat ya, sebaliknya candle merah yang pelemahan turun atau pelemahan candle seller itu disebut juga informasi kenaikan, kebalikannya. Oke, nah di sini informasinya ini sumbu panjang kuat. Ini candle hijau ini, candle hijau yang pertama ini kuat nih, informasinya kenaikan. Kenapa? Karena sumbunya panjang di atas. Kalau candle ini hijau ini lebih informasinya penurunan atau pelemahan si buyer. Pelemahan candle hijau karena sumbunya lebih panjang di bawah dibandingkan di atas. Oke, kita cari lagi. Nah ini pelemahan nih, pelemahan seller nih. Nah ini pelemahan seller atau bisa disebut informasi kenaikan karena candle-nya bodinya kecil, merah, habis itu sumbunya sama panjang atas bawah ya guys. Jadi masih bisa dibilang ini pelemahan. Oke. Jadi dari sini kalian udah hafal ya. Kalian tinggal ulang-ulangin aja, kalian baca-baca. Nah, apa lagi nih yang belum ketemu? Nah candle ini informasi kenaikan nih, tapi karena bodinya kuat banget berbahaya guys. Nih. Jadi kalau body itu harus normal ya guys. Jangan sampai overload kayak gini. Kalau normal makin bagus, tapi kalau udah overload kelewatan kayak gitu bahaya. Karena biasanya itu menandakan kalau candle hijau kayak gini atau candle merah yang besar-besar ini bodinya panjang, menghabiskan seluruh kekuatannya di candle itu. Jadi itu bakalan ke bawah dulu atau ke atas dulu. Oke, kita cari lagi di doji merah nih. Oke, kita lihat. Nah sama ini lagi sideways ya. Nah lihat nih, ini candle hijau juga overload parah. Ini kekuatan banget. Oke.
Oke, kita lihat informasi candle-nya lagi. Jadi kalian emang harus terbiasa guys. Jadi kalau kalian bilang, susah juga Bang Puyang, enggak, harus wajib terbiasa nguasain teknikal kayak gini, pola candlestick. Karena ini acuan kita nih. Kalau kalian nggak bisa baca informasi candle ini, informasinya ya kalian percuma trading. Ibaratnya kalian mau ke tujuan, ibaratnya keluar kota nih, mau ke Jogja, Bandung, tapi kalian nggak bisa baca. Dan kalian harus naik bis apa, jurusannya apa, ya kalian sama aja tersesat. Asal-asalan itu sama aja bikin kalian loss, bikin rugi atau minus ya guys. Jadi di trading itu wajib harus tahu informasi candle itu apa, ya kan. Informasi candle merah ini artinya apa, candle hijau ini artinya apa, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang konfirmasi sinyal-sinyal kenaikan, sinyal informasi pembalikan harga, itu harus tahu semua detail sampai lewat. Jadi kalau kalian tanya kapan bisa benar-benar bisa, gue dulu waktunya lama ya, sangat lama untuk bisa mengingat ini, dan harus dipraktekin juga di akun demo setiap hari nih. Kan di OKTFX ini kan udah dikasih nih fasilitas sama mereka, akun demo yang kalian bisa praktekin terus. Meskipun kalian minus rugi, ya kalian nggak akan rugi, karena yang rugi karena dia pakai modal OKTFX yang dikasih. Oke? Jadi kalau masih ada pertanyaan yang masih nggak jelas dari penjelasan gue ini tentang teknikal atau informasi candle, kalian bisa langsung DM IG gue Henry GV, atau bisa ada di link deskripsi, klik aja, atau bisa ditulis di kolom komentar video ini. Nanti gue jawab pastinya. Kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar gimana caranya trading biar kita profit konsisten, bukan minus, rugi, loss konsisten. Oke, mungkin segini aja dulu yang bisa gue kasih tau ke kalian. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next berikutnya lagi.